mewawancarai masyarakat di sekitar kami dengan materi yang berjudul Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia. Kenalkan, nama saya Krisida Putri. saya Emar Diansyah. Saya Salam Pereng Simatupang. Bagaimana keseruan kami? Ikuti sampai akhir video. See you. Kalau boleh tahu namanya siapa? Ini nggak nyambung. Saya sini cuma mau wawancara kakak, ada 4 pertanyaan nih Kak. Menurut pendapat kakak tentang materi kami hak asasi manusia. Pertanyaan utama itu Kak, bagaimana sih kita bisa menjaga kebebasan berbicara di Indonesia tanpa melanggar hukum dan budaya lokal? Menurut saya untuk kebebasan berbicara di Indonesia itu dengan mematuhi hukum yang ada di Indonesia itu sendiri, ataupun bisa juga dengan berbicara sesuai dengan etika, terus berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak menyinggung orang lain, ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Jadi dengan berbicara seperti itu kita tidak akan melanggar etika di Indonesia. Pertanyaan kedua nih Kak, apakah hukuman mati di Indonesia sesuai dengan prinsip hak asasi manusia? Atau ada alternatif lain untuk menghukum seorang pelanggar hak asasi manusia gitu Kak? Menurut saya untuk hukuman mati dalam hak asasi manusia itu menurut saya tidak tepat Kak, karena dalam hak asasi manusia itu kan memiliki hak untuk hidup kan. Jadi menurut saya itu tidak sesuai. Jadi lebih baik alternatif lainnya dalam hukuman itu lebih baik hukuman seumur hidup, karena dengan melakukan kesalahan itu bisa aja seseorang tersebut. Pertanyaan ketiga Kak, bagaimana sih hak asasi manusia bisa diterapkan secara adil di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya? Kalau itu mungkin bisa dengan memberikan edukasi ataupun pelajaran ya kepada masyarakat yang beragam kebudayaannya, sehingga hak asasi manusia itu bisa diterapkan secara adil di Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia? Kalau untuk generasi muda ya mungkin kita bisa memperdalam pengetahuan kita tentang hak asasi manusia itu sendiri, dan kita bisa memanfaatkan media sosial juga untuk mengetahui ataupun menyebarkan isu-isu tentang hak asasi manusia itu sendiri. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kalau boleh tahu nama kakak siapa kak? Nama saya Laura. Nama saya Angelika. Saya izin untuk mewawancari kakak ya kak. Pertanyaan pertama itu, menurut kakak bagaimana cara kita menjaga kebebasan berbicara di Indonesia tanpa melanggar hukum dan kebudayaan lokal? Menurut saya nih ya kak, itu melalui dengan etika berbicara, karena kan di situ kita harus menjaga kesalahan sopan santun kita, bagaimana kita berbicara terhadap orang di sekitar kita biar nggak menyakiti hati mereka gitu kak. Berarti harus perlunya tentang tata krama ya kak? Iya benar. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya, apakah hukuman mati Indonesia itu sesuai dengan prinsip hak asasi manusia? Kalaupun misal tidak, apakah ada alternatif lain? Kalau menurut saya hukum mati di Indonesia yang sering kali menjadi topik kontroversial, terutama terkait dengan penggunaan prinsip hak asasi manusia. Terus di sisi lain juga pendukung hukum mati di Indonesia berargumen bahwa hukum tersebut diperlukan untuk kejahatan yang sangat berat seperti narkoba atau pembunuhan. Terus alternatif lainnya untuk mempertimbangkan hukum seumur hidup dengan upaya rehabilitas penjara. Kalau kemudian kak, kalau bagaimana sih kak hak asasi manusia ini bisa kita terapkan secara adil di Indonesia, yang mana Indonesia itu memiliki keragaman budaya kak? Anggapan kakak bagaimana? Hak asasi manusia di Indonesia bisa diterapkan secara adil dengan menghormati keberagaman budaya yang ada di Indonesia melalui pendekatan multikultural dan toleransi yang ada di Indonesia ini. Pemerintah juga harus menyeimbangkan nilai-nilai lokal dengan kebudayaan yang ada di Indonesia agar memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif gitu. Jadi semuanya harus berperan serta ya kak? Iya betul. Semua golongan. Kalau kita ini kan sebagai generasi muda nih kak, bagaimana cara kita memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia ini kak? Contohnya
ya menyebarkan kesadaran HAM, terus mengambil sikap positif dari kesadaran HAM sekitar, terus berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut. Oke, makasih ya Kak atas waktunya. Oke. Baik Kak, Ya Bang. nah, aku di sini dari PSF 23 di sini lagi mengadakan tugas proyek mencari beberapa mahasiswa. Nah, sebelumnya nama kakak siapa Kak, kalau boleh tahu? Selfie Bang. Dari kelas apa Kak? PSPF 23B. Oh, sebelumnya Kak, aku mau nanya nih. Menurut kakak ini bagaimana kita bisa menjaga kebebasan bicara di Indonesia tanpa melanggar hukum dan budaya lokal? Nah, menurut saya ini kita dapat berbicara Ya, kan? berbicara. Nah, dengan cara mendekatkan diri kita dan juga dengan cara menghargai nilai-nilai moral dan etika yang ada di Indonesia. Begitu menurut saya. Nih, pertanyaan selanjutnya Kak. Nih, menurut kakak ini kan ada hukuman mati nih. Iya. Nah, menurut kakak ini hukuman mati di Indonesia ini melanggar HAM nggak sih atau sesuai nggak sih dengan hak asasi manusia? Nah, menurut saya kan, hukuman mati ini banyak sekali pro dan kontranya. Kenapa? Karena hukuman mati ini kan sudah melanggar hak. Kenapa saya bilang melanggar hak asasi manusia? Karena kita kan mempunyai hak hidup ya di dalam hidup kita ini. Nah, jadi kalau misalnya hukuman mati itu dilakukan, menurut saya itu sudah melanggar HAM ya. Seharusnya ada alternatif untuk hukuman mati ini. Misalnya kayak penjara seumur hidup. Itu kan udah sesuai dengan hukuman mati kan. Janganlah kayak ditembak mati gitu. Itu tidak sesuai sih dengan HAM. Itu sih menurut saya. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, ini bagaimana asasi manusia ini bisa diterapkan secara adil di negara kita? Nah, menurut saya hak asasi manusia ini bisa diterapkan dengan cara kita tidak melihat status sosial yang ada di masyarakat, yang ada di sekitar. Seterusnya kita tidak memandang perbedaan agama, perbedaan gender atau segalanya. Kita itu harus adil gitu kan. Seperti Pancasila yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut saya seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan. Kita itu harus bersatu. Oke. Gitu. Terima kasih Kak. Pagi ya. Iya, pagi. Sebelumnya namanya siapa Kak? Nama saya Nadia. Oke, di sini cuma mau nanya beberapa pertanyaan. Gimana untuk memenuhi tugas mata kuliah keluarga negaraan Kak? Oke, langsung aja ya. Pertanyaan pertama itu Kak, bagaimana kita bisa menjaga kebebasan berbicara di Indonesia tanpa melanggar hukum dan budaya lokal? Menurut saya dengan kita harus mengetahui budaya lokal kita itu ya kan. Terus kita harus memahami tentang hukum di Indonesia dan kita juga harus memiliki pribadi juga. Kita harus belajar etika juga ya mengenai kebebasan berbicara biar kita tidak menyinggung. Oke, pertanyaan kedua nih Kak. Apakah hukuman mati di Indonesia sesuai dengan prinsip hak asasi manusia atau apakah ada alternatif lain? Menurut saya hukuman mati itu agak kurang ya, kurang sejalan dengan hak asasi manusia. Karena di mana hak asasi manusia itu kan pasti ada kebebasan untuk hidup, sedangkan hukuman mati itu juga menyimpang. Kalau untuk alternatif lain bisa diganti dengan hukuman seumur hidup, bukan hukuman mati. Oke, pertanyaan ketiga nih Kak. Bagaimana sih hak asasi manusia bisa diterapkan secara adil di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya nih Kak? Menurut saya Indonesia sendiri kan sudah memiliki banyak sekali ya keberagaman. Jadi itu pertama-tama itu dari diri kita sendiri, individu, dan juga bisa dikembangkan dengan pendidikan mengenai hak asasi manusia tersebut. Berarti kayak jadikan edukasi ya Kak. Oke, pertanyaan keempat nih Kak, yang terakhir. Apakah yang kita bisa lakukan
sebagai generasi muda untuk memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia? Nah, kembali lagi kepada mengenai pendidikan hak asasi manusia tersebut, dan juga kita juga bisa membagikan teks entah apa tentang hak asasi manusia. Apalagi sekarang kan zaman modern ke medsos, ataupun kita bisa mengikuti organisasi yang bisa sejalan dengan hak asasi manusia tersebut. Oke, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya ya. Sebelumnya kalau boleh tahu nama kakak? Nama aku Madiana Isbudumara. Nggak ganggu nih kakak. Di sini saya ingin mencari kakak. Cuma ada 4 pertanyaan aja nih kak. Boleh? Yang pertama itu, bagaimana kita bisa menjaga kebebasan berbicara di Indonesia tanpa melanggar hukum dan budaya? Dengan memperkuat pembicaraan tentang hak asasi manusia, juga menghormati keberagaman budaya. Apakah hukuman mati di Indonesia sesuai dengan prinsip hak asasi manusia atau ada alternatif lain? Kalau secara paham itu enggak, karena kan kalau hukuman itu dia kita mengambil haknya. Kalau misalnya ada yang lain, sebenarnya lihat dulu apa yang dia ngapain dalam